Tes, tes. Suara saya kedengaran ya, teman-teman. Mungkin mic-nya bisa dinyalakan dulu. Saya pengen dengar suaranya, teman-teman. Halo, halo, halo. Oh, para Sari sama Risma satu tempat ya? Oh iya, iya. Mungkin salah satunya bisa dinyalakan biar pengen dengar suaranya udah lama kan nggak ketemu. Ada Jevo datang. Halo, selamat malam Jevon. Malam Kak Kavin. Salah. Oh, Salah lihat salah lu. iya iya nggak apa-apa nggak apa. Si kemarin soalnya kemarin kan saya Iya. gantian Iya. sekarang Kak Dito. Hostnya ganti sekarang. Mungkin tadi ada teknis. Oke, udah banyak ya ini yang kumpul. Kita mulai aja ya persekutuan doa online pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Malam. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Dan saya kemarin nggak ikut PD online, jadi belum tahu ya kabarnya teman-teman gimana. Mungkin sebelum kita memulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersatu dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa karena pada hari ini, pada malam hari ini kami dapat boleh berkumpul dalam persekutuan doa pada malam hari ini ya Bapa, meskipun kami hanya sekedar bertemu dalam Zoom, tetapi kami mengucap syukur ya Bapak atas segala berkat dan anugerah-Mu. Engkau berkati juga bagi teman-teman kami yang pada hari ini yang belum bisa hadir atau yang berhalangan hadir. Engkau berkati mereka dimanapun kami berada, dimanapun mereka berada supaya Engkau berikan kesehatan dan dapat berjumpa dengan kami tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapak, pada hari ini kami akan melaksanakan persekutuan doa pemuda remaja. Engkau berkati kami dalam persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau sertai kami, biarlah segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, mungkin saya pengen dengar sedikit ya. Kan ini kan masih dalam kondisi corona ya. Dan kita masih terbatas bisa bertemunya. Mungkin untuk saya sendiri bisa bertemu dengan teman-teman itu cuma beberapa dari teman-teman ini yang ketika bertugas untuk melayani di ibadah online hari Minggu, itu pun juga kita tidak bisa sering bertemu. Nah, ini mungkin saya pengen bertanya kepada salah satu teman yang hadir pada malam hari ini, apa sih kerinduan teman-teman yang ada di KPR ini ya yang dirindukan selama corona ini? Mungkin mungkin saya menawarkan dulu siapa yang mau men-sharing tentang kerinduannya terhadap KPR. Mungkin ada yang mau sharing, kalau nggak ada sih ya saya tunjuk sih, harus mau. Gimana? Gimana? Gimana teman-teman? Oh, berarti minta saya tunjuk aja ya? Boleh ya? Eh, saya mau tanya sama
Uki dulu aja deh. Kan teman-teman juga jarang mendengar suaranya Uki kan. Mungkin ada yang merindukan suaranya Uki. Bisa di-sharing buat Uki apa sih yang dirindukan dari teman-teman KPR ini? Mungkin dari kegiatan atau seseorang atau apapun lah. Boleh diaktifkan mic-nya. Ya, yang dikangenin kayak kumpul-kumpul barengnya itu. Kayak main-main bareng, main-main game bareng, bercanda-bercanda bareng. Ya kayak gitu. Kalau persekutuannya sendiri kangen nggak? Tapi emang sering ya main sama teman-teman KPR ya? Oke, Ya, sebelumnya corona. Perbincangan keluarga ini. Udah itu aja ya, Ki, ya. udah. Kalau itu mau tanya siapa? Audi deh, Audi. Boleh dinyalin mic-nya. Apa sih hal yang dirindukan di KPR selama corona ini? Kan suaranya Dengar. ya persekutuan bareng kan, kalau misalnya kayak ketemu langsung tuh lebih enak daripada kayak gini. Ya itu sih yang dikangenin, kayak kumpul bareng-barengnya. Dan full sama teman-teman ya. Ya, Mungkin Kak Fena ada kerinduan mungkin. Kan udah lama nih Kak nggak ketemu ya. Kita kan udah lama nggak ketemu. Apa sih yang dirindukan dari KPR sendiri? Nggak kedengeran nggak suaranya? Nggak denger. Gak ada. Oh iya, iya. Denger. Sekarang denger. Kok dengar? Halo? Ya denger. Ya, ya kangen sih sama teman-teman. Meskipun kita ketemu ya pernah ya sekali waktu apa, Hmm. persiapan ibadah online atau waktu ibadah online, tapi kan waktunya terbatas, nggak bisa kayak dulu. Pun kita juga nggak bisa apa ya, ngomong tuh deket, terus salaman kayak gitu nggak bisa ya, itu yang dikangenin. Taman itu udah ciri khasnya GKI ya Kak ya. Ketemu kita salaman. Sama sih aku juga rindu. Ya rindu. Kangen sama apa-apa. Eh ya itu deh. Ya sama saya juga merasakan kerinduan yang dirasakan teman-teman terhadap eh, persekutuan siap Sabtu yang biasanya kita setiap Sabtu bisa ketemu sebelum KPR mulai ataupun sesudah KPR mulai kita apa namanya bisa ngobrol-ngobrol dulu sama teman-teman. Jadi setelah KPR kita mau nyanyi-nyanyi bareng sampai malam ataupun eh, kita ngobrol sharing-sharing gitu. Saya juga merindukan hal tersebut dan nunggu Ricky join ya. Eh, halo Rick, oh belum masuk. Oke, teman-teman, tadi saya sudah dengar beberapa seri dari teman-teman mengenai kerinduan terhadap KPR, mengenai pelayanan-pelayanan di gereja. Eh, sudah tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman yang pada malam hari ini akan dilayani oleh Penatua Paulus. Eh, sebelum memasuki Glory, sebelum memasuki apa namanya? Sebelum memasuki firman, saya persilahkan untuk Penatua Paulus untuk memimpin doa sebelum menyampaikan firman. Untuk teman-teman, mic-nya boleh dimatikan terlebih dahulu.
Saya persilakan untuk Penatua Paulus. Oke. Baik, selamat malam rekan-rekan pemuda remaja GKI Sepanjang. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, saya lihat sehat-sehat semuanya ya, puji Tuhan. Lama saya nggak melihat rekan-rekan pemuda remaja, kecuali Dito Maluki. Ya. Marilah kita sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami yang ada di surga. Pada malam hari ini kami boleh bertemu dalam persekutuan doa pemuda remaja GKI Sepanjang. Meskipun kami hanya bertemu lewat Zoom, namun ini tidak menghalangi kami untuk bersekutu dan belajar serta merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan doa kami pada malam hari ini, dan juga Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu ini, khususnya dalam kami menghadapi masa pandemi yang sedang melanda negara dan bangsa kami. Hadirlah Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, dan temanya ini sangat menggelitik saya. Kemarin Kak Gavin beritahu bahwa temanya lihatlah tanganku dan kakiku. Nah, sebelum kita sama-sama membaca Alkitab, mendengar tema ini saya agak sedikit membayangkan apa maksudnya gitu. Nah, saya ingin tahu dari rekan-rekan pemuda remaja ini, jika kita mendengar ya, seseorang dari kita, rekan kita ini berkata seperti itu, ya, maksud saya bisa membayangkan kalau misalnya tiba-tiba ada teman kita, lihatlah tanganku dan kakiku. Kira-kira apa yang ada di benak kita? Gitu ya, tiba kita berkumpul nih. Tadi ada kerinduan, untuk saya dengar saya berkumpul bersama, tiba-tiba ada salah satu teman kita tuh ngomong, lihatlah tanganku dan kakiku. Apa kira-kira yang ada di benak rekan-rekan pemuda remaja? Ada yang bisa mewakili kira-kira apa yang ada di benak kita kalau ada salah satu rekan kita ini bicara seperti itu, seperti tema yang akan kita sama-sama renungkan pada malam hari ini. Ada yang mau mewakili atau saya mau niru Kak Dito menunjuk? Atau Kak Dito mau menunjuk siapa? Silakan. Saya mau jawab, Pak. Samuel. Wah, Samuel nih. Saya tadi mau ngomong Samuel gitu kan. Nah, ya mungkin kalau untuk kondisi saat ini mungkin dikira habis jatuh ya, Pak. Soalnya kan diminta lihat tangan atau kakinya itu, mungkin kita ngiranya habis jatuh tak orang ini gitu. Biasanya gitu kan. Oh. Dia minta gitu. Oh, kira-kira membayangkan, habis jatuh kok suruh lihat kakinya dan tangannya gitu ya, lecet-lecet gitu ya. Nah, ya, terima kasih Samuel. Ada lagi nggak? Ada yang mau ini lagi ya? Kira-kira apa yang ada di benak kita nih? Sebelum kita masuk belajar bersama dengan tema ini. Ayo. Mungkin saya tunjuk aja ya. Wah, saya paling senang nunjuk itu Kak Ira. Ya, mungkin Kak Ira bisa membayangkan. Kira-kira ada temenmu ya, tadi kalau Samuel bisa ada temen tiba-tiba
Aduh, lihatlah tanganku dan kakiku. Wah, mungkin habis jatuh nih, lecet gitu. Ibu tangga. Kira-kira kalau Kak Ira apa? Kalau saya mungkin yang pertama pasti ngomongnya ngapain gitu. Nah, tuh, ngapain? Kok ngapain sih gitu ya? Iya, Tanganmu ono apa gitu loh, kakimu ono iya apa benar. gitu kan ya. Iya, Ya, tapi kalau dilihat dari pertanyaannya mungkin yang tanya itu mau meyakinkan sesuatu begitu. ya, oke. Bisa jadi berarti kita punya pemikiran, oh ini mau nunjukin sesuatu teman kita gitu kan. Iya. Menunjukkan wah, tapi bisa aja konotasinya sesuatu biasanya loh tanganku itu loh, kakiku. Mungkin dia punya jam baru gitu kan. Bisa jadi punya cincin baru atau mungkin lihat kakiku, wah sepatuku baru gitu kan. Kita berpikir wah teman kita ini menunjukkan kesombongannya gitu. Atau juga bisa jadi kita berpikir teman kita mau menunjukkan kekuatannya gitu. Wah, loh tanganku kekar gitu. Berotot ada tatonya misalnya seperti itu. Tapi saya yakin pemuda remaja GKI Sepanjang tidak akan seperti itu, ya. Lalu kira-kira apa maksud dan tujuan dari tema ini dipakai oleh KPR ya, untuk bahan renungan pada persekutuan doa pada malam hari ini? Tujuannya apa kan gitu kan? Tapi tentunya tidak sama dengan yang tadi respon kita ya kan, tadi oleh Samuel, Kak Ira itu menunjukkan bahwa tidak seperti itu tujuannya, pasti seperti itu ya. Betul nggak? Kalau itu mari kita sama-sama membuka Alkitab atau Alkitab di elektronik masing-masing sesuai dengan bacaan yang disodorkan ke kami untuk tema pada malam hari ini, yaitu diambilkan dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Ya. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Nah, saya bacakan ya. Perikop ini diberi judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan menyimpan dalam serta memelihara dalam hatinya. Nah, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ini kalau kita cermati terletak ya dalam Alkitab Lukas pasal 24 tadi, terletak setelah kisah Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam perjalanannya menuju ke
Emmaus, ya, yaitu di Lukas pasal 24 ayat 15 ya. Sehingga hal tersebut ya sangat mengejutkan kedua murid tersebut. Ya. Sekaligus terkejut sekaligus menguatkan keyakinan kedua murid tersebut bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, perikop ini menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, peristiwa kebangkitan orang mati ini ya, memang sulit dipahami oleh akal dan pikiran manusia, khususnya pada saat ini. Nah, mari ya kita sama-sama belajar merenungkan firman ini, ya. Namun sebenarnya, mari kita coba membayangkan seandainya ya peristiwa dalam perikop tadi ya yang kita telah baca bersama-sama itu terjadi pada saat ini. Nah, kira-kira bisa membayangkan ya, rekan-rekan pemuda remaja ini kalau mengalami peristiwa seperti bacaan tadi itu secara langsung, kira-kira apa sikap dan respon kita ya jika mengalami secara langsung peristiwa dalam bacaan Alkitab tadi. Apalagi saat ini di tengah masa pandemi. Kira-kira apa? Apakah sama sikap kita, respon kita seperti para murid pada waktu itu? Kira-kira sama enggak? Ya kan? Misalnya nih tiba-tiba, wah, tadi kan pada rindu kumpul-kumpul ya, kumpul, wah saya rindu lama ketemu gitu. Wah, tiba-tiba ya kan hadir ya di tengah-tengah kita orang yang sudah dipanggil Tuhan misalnya. Kira-kira respon kita sama nggak dengan para murid tadi, sikap kita? Sehingga kan nanti kalau kita bisa merasakan itu, kita bisa memahami kenapa para murid pada waktu itu bersikap seperti itu. Kira-kira sama nggak? Oh ini nggak langsung ya, saya nggak bisa dengar jawabannya ya. Hanya senyum-senyum lihat gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi kita justru melebihi para murid sikap kita. Ya, kita takut ya. Wah, ini sama mungkin kita melihat hantu, ada hantu gitu kan. Ya enggak? Kan aneh kalau zaman sekarang itu misalnya orang sudah meninggal tiba-tiba hadir di tengah-tengah kita menyapa kita gitu kan. Nah, makanya kita mau belajar ya kan, belajar dari bacaan tadi yang mana ini akan menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya kan. Nah, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasih Tuhan, peristiwa kebangkitan Kristus ini dari antara orang mati, ya, kita sebagai orang Kristen, ya kan, ini merupakan inti keimanan kekristenan. Ini suatu pokok ya, inti pokok dalam iman kekristenan. Kenapa demikian? Nah, rekan-rekan KPR bisa membayangkan jika Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Ya. Kira-kira apakah orang pada waktu itu ya kan, akan percaya terhadap semua hal yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan banyak orang. Ya. Ya. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, apakah iman Kristen akan ada? Nah, ini merupakan suatu inti dari iman kekristenan. Coba kita sama-sama lihat dalam 1 Korintus 15 ya, ayat 17. Coba ada yang bisa membantu saya untuk membacakan? Ya. 1 Korintus 15 ayat 17. Kenapa tadi saya bertanya bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini dari antara mati adalah merupakan inti pokok dari iman kekristenan kita. Mungkin Kak Gavin bisa bantu saya untuk baca 1 Korintus 15 ayat 17. Satu Korintus 15 ayat 17. Ya, betul. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Jadi jelas ya.
Ya, jika Yesus tidak bangkit ya, dari antara orang mati, maka sia-sialah semuanya itu. Ya. Nah, makanya kita akan masuk, ya kan, pada perenungan kita, pada bacaan tadi, ya kan. Maka oleh sebab itu, dalam bacaan tadi, Yesus menampakkan dirinya dan menemui mereka, para murid dalam hari ini, sehingga para murid ini diharapkan tidak lagi ragu ya, bahwa dia telah bangkit. Bahkan untuk meyakinkan pun dan menguatkan para murid, serta untuk memberi pengharapan kepada murid untuk bangkit menghadapi kehidupan masa depan. Ya. Jadi coba kita satu-satu coba renungkan runtutan peristiwa dalam perikop tadi Yesus menampakkan diri pada muridnya. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa sebelum perikop ini ada suatu bacaan meminta bahwa Yesus menampakkan diri kepada kedua murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Ya, seperti kita tahu bersama bahwa kedua murid tersebut ya terkejut, ya, kemudian juga dikuatkan dalam keyakinan bahwa Yesus telah bangkit, sehingga bisa membayangkan kedua murid tadi itu kembali lagi ke Yerusalem untuk apa? Untuk ketemu dengan para murid yang lain yang saat itu pada di Yerusalem, ya. Dan kedua murid tadi mestinya bercerita ya tentang apa yang dia alami. Nah, pada saat mereka bercerita asik, gitu, murid-murid yang lain bingung, ya, bingung antara percaya dan tidak. Bener ta, kalau orang Surabaya bilang ngerti gitu. Bener ta yang kamu ceritakan itu, ya. Bener ta Yesus telah bangkit, ya. Nah, di tengah-tengah mereka saat itu mendengarkan cerita temannya itu dan mereka dalam suatu kebingungan dan masih dalam suasana bingung antara percaya dan tidaknya, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Ya. Yesus muncul dan memberi salam, damai sejahtera bagi kamu. Nah, biasanya orang memberi salam atau orang yang menerima salam itu berharap ada suatu kekuatan, suatu yang menyejukkan. Ya. Itu harapannya seperti itu. Ya. Kalau kita misalnya aku ada datang salam gitu kan, dan salam sejahtera, atau mungkin kalau teman-teman kita yang Muslim assalamualaikum itu kan menyejukkan harusnya, menenangkan. Tapi apa yang terjadi pada saat itu di Lukas 24 ayat 34 tadi, justru para murid ya berbanding terbalik responnya. Mereka terkejut, bahkan cenderung takut, serta malah menganggap Tuhan Yesus itu hantu. Karena masih dalam kebingungannya, sehingga mereka menganggap Tuhan Yesus itu hantu. Gitu loh. Antara bingung, percaya dan tidak, ya tiba-tiba dalam pembicaraan Tuhan Yesus muncul memberi salam. Nah, bisa kebayang ya untuk cerita di Alkitab tadi ya. Nah, kemudian, apakah Tuhan Yesus tahu nggak dengan kondisi para murid ini? Ya, meskipun para murid tidak mengatakan sesuatu apapun dalam cerita Alkitab tadi itu, namun Tuhan Yesus tahu bahwa mengerti akan kondisi para murid ya, meskipun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun dan meragukan keberadaannya yang bahwa dia sudah bangkit. Maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu? Ya, untuk menenangkan para muridnya yang sedang ragu, melakukan hal sebagai berikut. Maka Yesus berkata kepada muridnya. Nah, ini tadi yang saya dari awal cerita, kalau Tuhan Yesus yang bilang, sama ada rekan kita yang bilang, lihatlah tanganku dan kakiku. Ini beda. Pada saat itu kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu? Karena Tuhan Yesus melihat, ya, memberi salam dan melihat kondisi para murid pada saat itu sedang kebingungan, sedang dalam keraguan. Benar ini Tuhan Yesus yang bangkit. Makanya perlu pembuktian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mengeluarkan suatu kalimat, ya, lihatlah tanganku dan kakiku. Nah, ini merupakan suatu kalimat perintah yang ingin menegaskan bahwa ini loh aku. Nah, aku ini aku, sungguh-sungguh aku. Aku telah bangkit, kamu jangan ragu. Sambil berkata demikian, Tuhan Yesus melakukan pembuktian,
lihatlah tanganku, kakiku, dan rabalah aku. Supaya kalau hantu itu kan tidak ada tulang dan dagingnya. Nah ini kenapa ini harus dilakukan oleh Tuhan Yesus? Supaya untuk menenangkan para murid sekaligus membuktikan dirinya telah bangkit. Bahwa aku bukan hantu, tapi Tuhan. Ya. Nah, ternyata para murid juga masih terbengong. Ya, belum hilang keraguannya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, adakah sepotong ikan goreng? Nah, kenapa hal ini dilakukan Tuhan Yesus? Lalu Tuhan Yesus makan sepotong ikan goreng tersebut. Ya. Kalau buat rekan-rekan pemuda remaja, ya kita mungkin belum pernah ketemu hantu ya, tapi kira-kira dalam akal logika kita, adakah hantu makan kan gitu kan? Nah ini dilakukan oleh Tuhan Yesus bahwa dia ingin meyakinkan, lebih meyakin lagi para muridnya, ya, bahwa dia hadir dalam keraguan para murid. Maka dia minta, tanya ada sepotong ikan goreng enggak, lalu Tuhan Yesus makan. Nah, semua ini dilakukan oleh Tuhan Yesus, pembuktian fisik, kemudian minta makan, makan, ini sangat berkaitan pada kondisi saat itu, ya, dengan keyakinan yang terjadi dalam masyarakat. Sama persis dengan keyakinan yang saat ini, terutama di masyarakat Jawa, ya, tentang tubuh yang bangkit dan makan. Ya, kalau hantu itu tidak ada tulang dan dagingnya. Hantu itu tidak makan seperti manusia. Nah, ini Tuhan Yesus lakukan karena ini terkait pada saat itu dengan keyakinan yang terjadi dalam masyarakat tentang kebenaran tubuh yang bangkit dan makan. Nah, peristiwa makan ini bukan sekedar tentang secara jasmani aja. Ya. Rekan-rekan pemuda remaja bisa membayangkan bahwa pada saat Yesus makan ini, apakah Yesus hanya makan saja? Makan sendiri maksudnya gitu. Tentunya tidak. Ya. Dan Yesus berbagi cerita, pasti berbagi cerita sambil makan, dia berbagi cerita di meja makan, agar mereka juga diteguhkan sambil memakan pembuktian bahwa dirinya bukan hantu, bahwa dia benar-benar bangkit. Dan Tuhan Yesus juga membuka, ya, membuka pikiran daripada para murid sambil mengingatkan. Ya, tadi juga dikatakan di pasal di Lukas 24 pasal 43, ya, 43 sampai dengan pasal yang ke-46. Ya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Nah, ini Yesus pada waktu makan di depan mereka sambil berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, pada saat peristiwa makan ini dimanfaatkan oleh Tuhan Yesus untuk lebih meyakinkan lagi kepada para muridnya tentang apa saja yang sudah ditulis dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab para nabi, kitab Taurat Musa, ya kan, kitab Mazmur, gitu, bahwa ada tertulis sana bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati pada yang ketiga. Nah, rekan-rekan pemuda remaja, kalau Mesias menderita, para murid sudah melihat, ya kan? Tapi kalau Mesias harus bangkit dari orang mati, mereka belum pernah mengalami. Nah, saat inilah untuk membuktikan Tuhan Yesus menampakkan diri pada para muridnya. Nah, kedua hal tersebut, ya, yang secara kasat mata membuktikan peristiwa kebangkitan Kristus. Ya. Rekan-rekan pemuda remaja kasih Tuhan, nah, ketika kita belajar dan merenungkan perikop ini, kisah penampakan Tuhan Yesus, ya, sekiranya hal ini membuat kita sebagai pemuda remaja
Kristen, ya, dalam hidup kita tidak ragu lagi akan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus benar-benar nyata hadir dalam hidup kita. Ya. Yang kita rasakan selama ini, ya, mungkin rekan-rekan pemuda remaja juga merasakan dalam kehidupannya, baik dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, ya, dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita juga mengalami apa yang dialami oleh para murid, bahwa Tuhan Yesus telah berkali-kali menyatakan diri hadir dalam hidup kita. Dia selalu menjumpai kita dalam setiap pertolongan yang kita alami. Dia bisa menyapa kita, ya, menghibur kita lewat sapaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin tetangga kita, pada saat kita di rumah, dalam kata itu bermasyarakat, mungkin rekan-rekan sekolah kita, ya, rekan kerja kita, ya, bahkan rekan sepelayanan di gereja. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang kepada rekan-rekan pemuda remaja ini, apakah kita, ya, saya dan rekan-rekan pemuda, itu mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, dan Tuhan Yesus mengulurkan tangan dan kakinya untuk menguatkan kita. Apakah kita mengalami? Apalagi jika saat ini, kondisi saat ini, ya, hati kita sedang berada dalam suasana yang penuh dengan, saya katakan hampir sama dengan para murid, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, mungkin juga keraguan-raguan karena masa pandemi corona ini, yang sama-sama dampaknya kita rasakan bersama. Semua lapisan masyarakat, bukan orang tua aja, bukan para aja, tapi juga rekan pemuda yang tadinya itu bisa beraktivitas dengan normal, ya. Tadi dibuka oleh Kak Dito apa yang kerinduannya dalam yang dirindukan di KPR ini, ya. Jadi saya dengar ada beberapa, wah, saya lama nggak ketemu, saya lebih suka berjumpa, bisa bertatap muka langsung, bisa bercanda. Ya, mungkin ada beberapa rekan pemuda yang terlibat selama masa pandemi ini dalam persiapan ibadah online, 1-2 orang itu ketemu, tapi yang lainnya kan enggak. Nah, ini kan kalau kita keluar, kadang-kadang di kondisi ini kita dirasa takut. Wah, nanti saya kena virus enggak ya? Kan gitu. Dan ini suasana ini membuat rasa ketakutan kita. Bahkan kita nggak tahu kapan kita bisa sekolah lagi bagi yang masih sekolah dan kuliah, gitu kan, secara onsite. Ya. Bahkan kita mau bertemu dengan teman lagi, apalagi di wilayah taman ya, yang saya dengar ini di daerah Sidoarjo ini untuk data yang sudah positif ya, itu termasuk tertinggi di Kabupaten Sidoarjo. Jadi Taman dan Warula. Inilah berita-berita ini kan secara nggak langsung mempengaruhi dalam kehidupan kita mau beraktivitas. Kita jadi cemas ya. Biasanya kita kalau tiap Sabtu ya rekan-rekan pemuda kumpul ya toh. Apalagi kalau sedang galau ya. Ada baper gitu. Wah, penat saya di pekerjaan, penat saya dengan sekolah saya. Wah, saya melampiaskannya dengan bersekutu bersama-sama teman-teman pemuda remaja gereja GKI Sepanjang untuk memuji Tuhan, gitu kan. Ada juga yang ya mungkin juga setelah diam-diam gitu kan, pengen ketemu seseorang ya gereja lah. Ini kan sekarang ini banyak dengan kondisi seperti ini, dengan gereja masih onsite, ya, tidak melakukan ibadah onsite tapi online, itu membuat aktivitas kita terbatas. Ini sangat berpengaruh lah. Kira-kira menghadapi masa pandemi ini, ya,
kita sama mengalami dengan para murid waktu itu, dan kita mengalami perjumpaan enggak dengan Tuhan Yesus. Dan kita merasakan uluran tangan dan kakinya enggak? Sehingga kita dikuatkan untuk menghadapi masa pandemi ini. Seharusnya ini ada kesaksian ya dari beberapa rekan, mungkin Kak Vena, Kak Ira, terus Kak siapa ini, Uli ya yang sudah bekerja, gitu. Kak Dito, mungkin dalam pekerjaannya juga ya harus sekarang sudah nggak WFA lagi kan, karena tuntutan harus juga melakukan aktivitas. Mungkin rekan-rekan yang lainnya yang masih sekolah, ya, kuliah, itu kan juga harus mengerjakan tugas-tugas gitu kan. Nah, rasa ketakutan, kecemasan ini pasti kita alami. Namun sebagai pemuda dan remaja gereja, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Ia senantiasa hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan damai sejahtera bagi kita umatnya. Seperti dalam bacaan Alkitab tadi yang kita sama-sama renungkan pada malam hari ini, bahwa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri dan memberi bukti fisik kepada para murid tentang kebangkitannya melalui kalimat perintah, inilah tanganku dan kakiku, yakni supaya kita pada saat ini, di tengah-tengah masa pandemi ini, dengan kehidupan yang tidak normal menurut saya, ya kan, kita harus tetap semangat sebagai pemuda remaja, dan kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita harus semakin dikuatkan dan senantiasa berpengaruh pada Tuhan, sehingga masa pandemi ini bisa segera berakhir. Marilah kita minta ya, kepada Tuhan untuk senantiasa membuka pikiran kita, dan lewat perjumpaan dengannya kita tidak lagi ragu, ya, sebab Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, sehingga rasa cemas, rasa takut yang tengah melanda kita saat ini akan diubahnya menjadi sukacita dalam hidup kita. Amin, rekan-rekan pemuda remaja. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur jika pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu tentang arti kebangkitan-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini semakin menguatkan kami, khususnya anak-anak-Mu pemuda remaja GKI Sepanjang, di tengah-tengah kondisi masa pandemi ini yang membatasi aktivitas kami sehari-hari. Kami hidup di tengah-tengah kecemasan, bahkan rasa takut dengan adanya pandemi ini, Tuhan. Namun dengan firman Tuhan, kami saat ini boleh semakin dikuatkan bahwa di kondisi apapun, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan senantiasa mengulurkan tangan kepada kami, sehingga Tuhan boleh menolong setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Mas Dito. Ya, terima kasih untuk Pak Paulus untuk firman yang telah disampaikan. Semoga kita semakin dikuatkan dengan kebangkitan Kristus dan kita memaknai kebangkitan Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebelum kita menutup persekutuan doa pada malam hari ini, dikarenakan ini persekutuan doa online, tidak ada persembahan, jadi kita tutup dengan doa syafaat, dan saya minta tolong bantuannya teman-teman untuk berdoa syafaat ya. Ini dengar ya teman-teman ya. Oke, untuk saya bagi
2 pokok doa. Untuk yang pertama, saya minta tolong siapa ya? Minta tolong Kak Risma aja deh. Ya Kak Risma boleh ya? Oke, minta tolong untuk doa untuk firman yang telah disampaikan oleh Pak Paulus, untuk Pak Paulus juga selaku pembawa firman, terus gereja dan program-programnya ketika menghadapi pandemi ini maupun program-programnya nanti dalam 1 tahun ke depan. Terus apa lagi ya? Sama ya setiap persiapan ibadah setiap minggunya ya. Tuh, 3 itu aja. Tuh, terus yang kedua dan yang terakhir minta tolong Kak Ira aja deh. Boleh ya Kak ya? Oh ya. eh Minta tolong untuk doa untuk ya teman-teman yang mungkin berulang tahun pada bulan ini. Terus mungkin teman-teman kita yang sedang sakit atau sedang dalam pergumulan. Terus bangsa dan negara dalam persiapannya menghadapi new normal dan tenaga-tenaga medis yang sedang berusaha menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID ini, sama doa penutup. Udah itu aja. Mungkin ada teman-teman yang minta didoakan? Ada? Boleh angkat tangan mungkin. Nggak ada ya? Ya udah itu aja. Dipersilahkan untuk Risma dan Kak Ira menyalakan mic-nya. Ya. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau masih menjaga kami ya Tuhan, menyertai kami untuk dapat berkumpul di pertemuan doa online pada malam hari ini. Tuhan, kami telah belajar akan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pak Paulus. Kiranya firman-Mu ya Tuhan dapat kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat menghayatinya ya Tuhan dan menjadi penguat dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Paulus yang telah menyampaikan renungannya ya Tuhan. Berkatilah beliau ya Tuhan, kehidupannya, keluarganya ya Tuhan, segala apapun yang beliau lakukan dan keluarganya supaya menjadi berkat bagi sekelilingnya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu ya Tuhan, GKI Sepanjang. Kami berdoa untuk program-program GKI Sepanjang di tengah pandemi ini ya Tuhan, untuk segala persiapan ibadah minggu online ya Tuhan. Kami berdoa untuk yang mempersiapkannya ya Tuhan, petugasnya ya Tuhan. Kiranya dapat tetap diberikan kesehatan ya Tuhan dan semangat untuk dapat selalu melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Komisi Pemuda Remaja kami ya Tuhan. Kegiatan-kegiatan kami di setiap Sabtu ya Tuhan. Dan jagalah kami ya Tuhan untuk dapat kami bertemu, berjumpa kembali ya Tuhan, berkumpul bersama-sama di pertemuan doa online berikutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami anggota KPS GKI Sepanjang ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang mengetahui Tuhan setiap pergumulan kami satu dengan yang lain Bapak. Mungkin karena tidak bertemu kami tidak dapat bercerita tentang apapun seperti biasanya, tetapi kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang mengetahui setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menuntun dan menguatkan kami hingga kami dapat melalui masa-masa pergumulan kami. Dan kiranya kami selalu berharap hanya ke dalam nama-Mu Tuhan, untuk setiap apapun yang kami alami dalam hidup kami. Pun kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, khususnya di bulan Juli. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyertai dan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih untuk 1 tahun kesempatan yang Kau berikan ya Bapak untuk
menjalani kehidupan kembali ya Bapak. Kiranya setiap kesempatan hidup yang Kau berikan itu tidak membuat kami menjadi pemuda yang biasa-biasa saja, tetapi kiranya kesempatan hidup itu dapat kami habiskan untuk segala sesuatu yang positif, berguna untuk kehidupan kami, bahkan orang di sekeliling kami. Pun kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Lindungi sertai ya Bapa pemerintahan kami ya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Engkau sendiri yang ya Bapa yang memberikan rasa takut akan Engkau, bahkan kebijaksanaan, agar pemimpin-pemimpin negara kami ini ya Tuhan dapat memimpin negara kami dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Pun ya Bapa kami berdoa untuk garda depan ya Tuhan yang menangani COVID-19 ini ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan mereka sukacita, Engkau sendiri yang memberikan mereka rasa takut akan Engkau dan kebijaksanaan ya Tuhan, hingga mereka dapat melakukan apa tugas mereka. Pun kami sebagai bangsa warga negara Indonesia ini ya Bapak, kiranya Engkau selalu memberikan kami pemikiran yang terbuka, bahkan kebijaksanaan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu yang memang itu bagian kami. Terima kasih ya Tuhan, pada akhirnya kami hanya menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih untuk doanya Prisma sama Kak Ira. Dengan ini persekutuan doa malam hari ini telah selesai. Terima kasih juga buat teman-teman udah datang, udah join di persekutuan doa online pada malam hari ini. Mungkin ada pengumuman dari Gavin atau Nina. Saya persilahkan. Boleh. Ya, terima kasih buat Kak Dito dan Pak Paulus yang udah mau menyediakan waktunya ya untuk mengisi kegiatan PDKPR kita pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Nah, buat minggu depan kita nggak ada PD. Jadi kita minggu depan nggak ada PD, sudah 2 minggu kemarin. Mungkin akan dilanjutkan bulan depan atau mungkin minggu depannya lagi, nggak tahu. Tunggu aja info dari kita. Mungkin ada selanjutnya dari Kak Risma? Atau Kak Nina mungkin? Nggak ada ya? Oke. Mungkin segitu aja sih pengumumannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih.